Sebelum lanjut ke kisah berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan cerita baru. Bab 6. Rasa trauma. Arka mengemudikan mobilnya kembali. Mereka pulang dari pusat perbelanjaan. Arka mengemudi dengan santai dan Nui memeluk paperback yang berisi ponsel baru. Wajahnya sumringah. Oh ya jelas, HP mahal. Nui baru sadar kalau mereka melewati jalan yang berbeda. Loh, kita mau kemana? Ini bukan jalan ke apartemen. Tanya Nui. Ke rumah mama. Ambil beberapa berkas. Nui mengangguk dan tak bertanya lagi. Hingga mobil itu berbelok dan berhenti di depan sebuah rumah besar dengan gerbang tinggi dan kokoh. Arka menekan klakson dan gerbang pun perlahan terbuka. Arka menginjak pedal gas dan mobil kembali melaju kemudian berhenti di halaman depan. Arka turun dari mobil dan langsung disambut oleh Bimuti, asisten rumah tangga yang sudah bekerja di rumahnya semenjak Arka masih bayi. Dan Arka, Masya Allah, Bibi kangen. Apa kabar? Tanya Bimuti dan mengusap lengan Arka. Arka tersenyum tipis. Baik, Bi. Bibi sendiri gimana? Meskipun Bimuti hanya seorang asisten rumah tangga, namun Arka menghormatinya. Baginya, Bimuti adalah ibu kedua setelah mamanya. Bibi baik-baik aja. Siapa itu? Pacarnya iya? Tanya Bimuti ketika melihat Nui keluar dari mobil. Cek, bukan. Dia pembantu aku. Jawab Arka lalu ngeloyor masuk ke dalam rumah. Bimuti menggeleng dan mengajak Nui untuk masuk. Menyuruhnya untuk duduk dan ia membuat minuman di dapur. Nui duduk dengan canggung. Baru kali ini ia masuk ke rumah yang begitu besar dan mewah. Kepalanya menoleh ke sana kemari memperhatikan sekitar. Gede banget rumahnya. Kayak di film-film. Ucapnya pelan. Ini diminum dulu. Pasti capek kan? Ucap Bimuti. Makasih Bi. Bibi tinggal dulu ya. Nui mengangguk dan Bimuti kembali ke dapur. Beberapa menit kemudian Arka berjalan turun di tangga. Tangannya memegang tas kantor yang berisi berkas-berkas yang ia butuhkan. Nih bawa. Arka menyerahkan tas itu pada Nui. Nui menerimanya tanpa membantah. Aden makan dulu ya. Bibi masak makanan kesukaan Aden nanti. Ucap Bimuti. Arka menggeleng. Aku langsung pulang. Nui bisa melihat raut wajah Bimuti berubah menjadi sedih. Padahal tadi terlihat bahagia ketika mereka datang. Aden gak mau nginep di sini. Rumah ini sepi semenjak Aden pindah ke apartemen. Apalagi sekarang Tuan sama Nyonya pergi. Ucap Bimuti. Arka menghela nafas. Ia pun rindu dengan rumah ini. Rindu makan bersama dengan kedua orang tuanya. Rindu makan makanan yang dimasak oleh Bimuti. Kalau gitu aku makan malam di sini. Tapi aku gak nginep. Bimuti mengangguk. Ia tersenyum lebar. Bibi bakal masak yang spesial. Sekarang Aden istirahat aja. Atau ajak itu temannya keliling rumah ini. Ucapnya dengan melirik ke arah Nui yang duduk di sofa. Gak usah. Aku mau istirahat aja. Terserah dia mau ngapain. Ucap Arka lalu kembali naik ke lantai atas di mana kamarnya berada. Sementara itu Nui hanya bisa melotot. Meskipun tahu Arka itu menyebalkan, tetap saja dirinya kesal. Neng mau istirahat juga. Enggak Bi. Dan panggil Nui aja, jawab Nui seraya tersenyum. Ya sudah. Bibi mau masak dulu. Aku bantuin ya, Bi. Aku bingung mau ngapain di sini. Bimuti mengangguk dan mengajak Nui ke dapur. Nui melihat ada beberapa pekerja di rumah ini. Sejenak ia takjub, orang tua Arka percaya saja pada orang yang bekerja dan tinggal di rumahnya. Sementara mereka pergi ke luar negeri untuk waktu yang cukup lama. Dan Arka, pria itu lebih betah tinggal di apartemen. Sambil menyiapkan masakan, Bimuti banyak bercerita tentang Arka. Masa kecilnya hingga bagaimana terpuruknya Arka ketika Rara meninggal. Bibi kenapa ceritain semua ini ke aku? Aku gak harus tahu sebanyak itu tentang Arka. Maksudku Tuan Arka. Aku cuma pembantunya. Ucap Nui. Tangannya bergerak memotong sayuran. Gak apa-apa atuh. Semakin kamu tahu banyak tentang Den Arka, itu semakin baik. Bibi senang, ini pertama kalinya Den Arka berinteraksi lagi dengan seorang gadis setelah Non Rara meninggal. Tapi tetap aja aku cuma pembantu, Bi. Sahut Nui. Waktu berlalu dan hari semakin sore. Langit mulai gelap dan Nui selesai memasak bersama Bimuti. Beberapa menu favorit Arka tersaji di meja makan. Sekarang kamu panggil Den Arka. Kamarnya di atas, pintu kedua dari tangga. Bimuti meminta Nui untuk memanggil Arka untuk turun dan makan. Emangnya gak papa Bi, aku ke atas. Gak papa, udah sana, nanti makanannya keburu dingin. Bimuti mendorong pelan bahu Nui menggiringnya ke arah tangga.
Mau tak mau Nui pun melangkahkan kakinya. Berjalan meniti setiap anak tangga. Hingga sampai di lantai atas dan melihat setiap pintu. Nui melangkah ke pintu kedua, seperti yang Bimuti beritahu. Nui mengetuk pintunya. Tok tok tok. Tuan, makan malamnya udah siap. Nui berseru dengan telinga ia tempelkan di daun pintu. Tak lama kemudian pintu terbuka dan Arka muncul dengan rambut yang sedikit basah. Bajunya juga sudah ganti. Sepertinya Arka habis mandi. Arka keluar dan menutup pintu. Berjalan melewati Nui begitu saja. Nui mencebik lalu ikut turun. Selesai makan malam, Arka pamitan pada Bimuti. Pria itu betulan gak mau disuruh tidur di rumah itu. Bimuti pun tak memaksa. Ia hanya berpesan agar Arka lebih sering pulang. Arka tak menjanjikan, namun ia mengiyakan. Mobil melaju dengan kecepatan rata-rata. Berbaur dengan kendaraan lainnya. Jalanan cukup padat namun tak ada kemacetan berarti. Nui sendiri asik menatap keluar jendela. Melihat jejeran lampu yang berkilauan dari setiap bangunan yang ada. Tidak ada yang bicara. Keduanya larut dalam pikirannya masing-masing. Arka menginjak rem pelan karena lampu merah. Satu tangannya disetir, dan tangan kanan menekuk di jendela. Menunggu lampu kembali hijau. Namun tiba-tiba terdengar suara klakson riuh di luar sana. Dan detik berikutnya sebuah truk melaju kencang dari sisi kanan. Hampir menyerempet mobil yang mereka tumpangi. Dan kecelakaan terjadi tak jauh di depan mereka. Mobil truk itu menabrak beberapa motor dan juga mobil. Nui terkejut melihat kejadian itu hampir di depan mata. Suasana jalanan mendadak riuh. Suara teriakan dan klakson menusuk telinga. Jalanan menjadi macet. Tapi yang membuat Nui terpaku bukanlah kecelakaan itu. Melainkan pria yang duduk di sampingnya. Arka menutup kedua telinganya dengan tangannya. Matanya memejam kuat dan keringat membasahi pelipisnya. Tubuhnya bergetar membungkuk menempel pada kemudi. Nui menelan ludah. Tangannya terulur menepuk pundak Arka pelan. Arka, panggilnya. Arka menggeleng kuat. Keringat dingin keluar semakin banyak. Arka sendiri tak mengerti, kenapa tubuhnya bereaksi seperti ini. Rasanya seperti terlempar ke kejadian setahun yang lalu. Dan Arka merasa dadanya sesak. Nui mencari air minum. Beruntung ia menemukannya dari door pocket di sebelah Arka. Nui mengambilnya dengan sedikit kesulitan karena terhalang oleh tubuh Arka. Nui membuka tutupnya dan memberikannya pada Arka. Aka, minum dulu. Biar tenang. Ucap Nui. Tangannya mengusap bahu Arka. Arka mengangkat wajahnya. Menoleh ke arah Nui. Wajahnya basah karena keringat, bibirnya pucat. Tangannya gemetar. Aku juga gak tahu. Kenapa reaksi tubuh aku kayak gini. Arka melihat keluar. Jalanan macet dan suasana begitu riuh. Sirine polisi dan ambulan menusuk pendengaran. Telepon Ervan. Suruh dia ke sini. Aku gak bisa nyetir dengan keadaan kayak gini. Pinta Arka. Nui mengangguk dan kemudian menghubungi Ervan. Mengirim lokasi mereka saat ini. Apa kamu punya trauma? Tanya Nui. Arka menoleh. Keningnya mengerut. Terdiam mencerna pertanyaan Nui. Trauma? Apa iya dirinya trauma? Arka baru kali ini seperti ini. Ah tidak, dulu dirinya pernah seperti ini. Sehari setelah Rara dimakamkan, jantungnya berdetak begitu cepat. Dada terasa sesak dan juga keringat berlebih. Bahkan Arka sempat merasa mual. Gak perlu dijawab. Sekarang atur nafas kamu. Tarik nafas dan buang perlahan. Ucap Nui. Arka menurut. Ia merasa sedikit lebih baik. Nui memberi Arka minum lagi. Tak lama kemudian kaca mobil diketuk. Nui menurunkan kaca jendela dan Ervan berdiri di luar. Ervan melihat Arka yang tak baik-baik saja. Turun. Pindah ke mobil aku. Ucap Ervan. Nui turun lebih dulu. Ervan membuka pintu kemudi dan membantu Arka keluar. Gue anterin lo balik. Mobil lo biar gue urus. Ucap Ervan. Arka mengangguk. Lalu mereka berjalan menuju mobil Ervan yang terparkir tak terlalu jauh dari mobilnya. Sepanjang perjalanan menuju apartemen, Arka hanya duduk terdiam. Sesekali terlihat menghela nafas panjang. Begitu juga dengan Nui, ia tak bicara apapun kecuali saat Ervan bertanya sesuatu. Sesekali ia melirik ke arah Arka, memperhatikan pria itu. Hingga akhirnya mobil memasuki area gedung dan berhenti di depannya. Ervan menoleh ke belakang. Lo langsung istirahat. Gak usah banyak mikirin yang enggak-enggak. Ucapnya, melirik ke arah Nui dan gadis itu mengangguk mengerti. Nui membuka pintu dan turun, begitu pula dengan Arka yang turun dari sisi lain. Keduanya langsung masuk dan petugas resepsionis menyapa ramah.
Nui berjalan di belakang Arka dengan tangan memeluk tas berisi berkas yang Arka bawa dari rumah orang tuanya. Mereka masuk ke lift dan Arka menekan tombol angka 30. Hening dan hanya terdengar suara halus dari lift yang membawa mereka naik. Ting! Lift berhenti dan pintunya terbuka. Arka melangkah keluar dan Nui mengekor. Hanya perlu beberapa langkah hingga mereka sampai di depan pintu unitnya. Arka menempelkan kartu akses dan pintu terbuka otomatis. Arka melangkah masuk dan langsung menuju ke kamarnya. Nui melepas sepatunya dan menggantinya dengan sandal rumah. Menghela nafas melihat Arka yang masuk ke kamar tanpa melepaskan sepatunya. Nui menyimpan tas berkas di meja ruang tengah, ia masuk ke kamar terlebih dahulu. Nui merasa tubuhnya cukup lengket dan memutuskan untuk mandi. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, Nui keluar dari kamar. Melihat tas berkas masih tergeletak di meja. Artinya Arka tak keluar kamar lagi. Nui membawa tas itu dan mengetuk pintu kamar Arka. Tuan, ini tasnya. Arka, aku masuk ya. Begitulah Nui, kadang memanggilnya Tuan, kadang juga hanya memanggil namanya. Tapi Arka tak pernah mempermasalahkan hal itu. Nui memutar kenop pintu dan membukanya. Tak terlihat Arka di sana, pantas saja tak ada sahutan. Nui mendendus melihat pakaian yang tergeletak begitu saja. Ada yang di tempat tidur, ada juga yang jatuh ke lantai. Arka sedang di kamar mandi. Nui bisa mendengar suara gemericik air. Itu keranjang gak kelihatan kah? Masih aja naruh pakaian sembarangan. Nui menggerutu lalu memunguti pakaian Arka. Detik kemudian pintu kamar mandi terbuka. Arka keluar dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Tubuh atasnya masih basah dan air menetes dari ujung rambutnya yang juga basah. Kamu lagi ngapain? Tanya Arka. Nui menoleh dan langsung menutup matanya. Astaga Arka, bisa gak sih pakai baju dulu? Pekik Nui. Arka tak menanggapi. Dengan langkah santai ia menuju walk-in closet. Nui bikinin kopi. Serunya sambil memakai bajunya. Iya, sahut Nui. Lalu keluar dengan membawa pakaian kotor Arka. Arka duduk di sofa ruang tengah. Laptop menyala di depannya. Sesekali ia memeriksa berkas dan menandai poin penting. Nui datang membawakan kopi yang tadi Arka minta. Meletakkannya di meja agak ke pinggir supaya tak mengganggu ruang gerak Arka. Ada yang lainnya? Tanya Nui. Cukup, istirahatlah. Besok bangunlah lebih pagi, siapin keperluan aku ke kantor. Ucap Arka. Kamu beneran gak apa-apa? Nui pun mengangguk dan masuk ke kamarnya. Arka meraih cangkir kopinya. Menyesapnya perlahan. Meletakkannya kembali lalu ia mengambil sebatang rokok kemudian menyulutnya. Asap mengepul seiring embusan nafasnya. Arka bersandar di badan sofa, mengabaikan laptopnya yang menyala. Arka teringat lagi dengan kejadian beberapa jam yang lalu. Di mana tubuhnya bereaksi ketika melihat kecelakaan di depan matanya. Apa iya aku trauma? Gumamnya pelan. Lalu ia menyalakan ponselnya, di mana foto Rara tersenyum manis dengan memeluk boneka pemberian dari dirinya. Arka menatapnya lekat. Arka merasa rindu. Tentu saja. Tapi rasanya tak semenyakitkan seperti sebelumnya. Arka menghisap lagi rokoknya lalu menyudahinya. Ia matikan api rokoknya dan ia merapikan berkas dan laptopnya. Berjalan masuk ke kamar dan beristirahat. Keesokan paginya, Nui bangun lebih pagi, melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dan sekarang Nui sedang membuat sarapan untuk Arka. Roti lapis dan secangkir kopi tersaji di meja. Nui, terdengar seruan Arka dari dalam kamar. Iya, sini bentar. Nui pun melangkahkan kakinya menuju ke kamar Arka. Membuka pintu yang memang tak tertutup rapat menjadi lebih lebar. Apa? Tanya Nui. Pasangin. Arka memegang dasi yang tersimpul tak jelas. Kening Nui mengernyit. Kamu gak bisa pasang dasi. Cek. Kalau bisa ngapain nyuruh kamu? Cepetan. Nui mendendus. Lalu tangannya mulai memegang dasi yang melingkar di kerah kemeja Arka. Nui mendongak karena tingginya hanya sedada Arka. Duduk di situ. Pegel leherku, lagian punya badan kok tinggi bener kek harapan. Celetuk Nui menyuruh Arka duduk di ujung tempat tidur. Kamunya aja yang cebol, sahut Arka sambil duduk sesuai perintah Nui. Mulutnya, astaga, Nui melotot dikatain cebol. Emang kenyataannya begitu kok. Tanganku ini masih cukup kuat ya buat nyekek kamu pakai dasi ini. Ucap Nui sambil mengikat dasi itu dengan simpul yang benar. Untung aku nih serba bisa. Beruntung kamu punya asisten kayak aku. Bersyukur kau. Nui terus saja mengomel. Selesai dengan dasi, Nui mengambil jas dan memberikannya pada Arka.
Alih-alih menerimanya, Arka malah memasukkan tangannya pada setiap lengan jas. Membuat Nui berdecak kesal. Udah selesai. Sarapan udah siap di meja. Ucap Nui. Arka mengangguk dan berjalan keluar dari kamar. Duduk di meja makan dan menikmati sarapannya. Melirik ke arah Nui yang menikmati sepiring nasi goreng. Kamu kenapa ngasih aku roti, sementara kamu makan nasi goreng? Tanya Arka. Nasinya cuma cukup buat seporsi. Jadi kamu sarapan itu aja. Jawab Nui yang duduk di seberangnya. Arka menaruh lagi roti lapis yang baru satu gigitan ia makan. Mendorong piringnya menjauh. Siniin. Aku mau makan itu aja. Arka menunjuk piring nasi goreng milik Nui. Mata Nui membelalak. Gak mau. Itu udah aku bikinin roti juga. Tolak Nui. Apakah Arka mendengarkan? Tentu saja tidak. Ia mengambil paksa piring Nui dan kemudian menyendok nasi gorengnya. Tak peduli tatapan Nui yang seperti sinar laser. Bahkan Arka sepertinya tak sadar sendok yang digunakan pun adalah sendok yang digunakan Nui sebelumnya. Ngeselin banget sih. Apa kamu selalu seperti ini sama pembantu sebelumnya? Enggak tuh, jawab Arka enteng. Terus kenapa kamu begini sama aku? Itu juga, itu sendok udah aku pakai, Arka ih. Arka memelankan kunyahannya, menatap sendok yang ia pegang. Lalu menelan makanannya. Apa iya dirinya baru saja berbagi sendok dengan orang lain? Apakah berbagi sendok itu sama dengan berbagi gelas yang sama? Yang bisa dikatakan sebagai ciuman secara tidak langsung. Arka meminum air putihnya. Lalu berdeham pelan. Lalu beranjak dari duduknya. Mengambil tas kerjanya lalu pergi. Tak peduli Nui yang menatapnya dengan tatapan aneh. Nui semakin kesal melihat kopi yang ia buat tak diminum sama sekali oleh Arka. Kok ada ya manusia sengeselin itu? Dia tuh ketolong sama ganteng dan kaya aja. Yang lainnya minus, terserahlah. Sekarang aku mau mandi dulu, abis itu ketemu sama Udin. Ya ampun, kangen aku sama si Udin. Ucapnya lalu tertawa kecil.